thinking this score is making me sad. The score is too low. My students, oh my god. They must study hard to get better score. They must study hard to make a better life. Anak-anak yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tadi saya mengatakan they must study hard. Mereka harus belajar giat. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan masih di chapter 2. Pelajaran kita masih tentang keharusan atau rules. Nah, apa yang akan kita bahas di sini? Sebenarnya yang kita bahas di sini tadi sudah saya bilang must. Oke, kita akan membuat rule, membuat sebuah aturan yang isinya akan mengharuskan seseorang atau melarang seseorang. Jadi kita akan menggunakan kata must dan kata must not. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas dengan metode yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan penggunaan bukunya dulu, baru kalian akan menggunakan latihan yang ada di dalam buku maupun yang akan saya berikan di form. Jangan lupa untuk menonton sampai akhir supaya tidak kelewatan informasi yang saya jelaskan. Di bagian akhir form nanti kalian harus mengisikan sebuah kesimpulan dari tahapan yang ini, karena sebenarnya chapter ini saya bagi dua untuk minggu lalu dan minggu sekarang. Setiap siswa harus mengerjakan dengan rinci yang ada di form, submit sampai batas waktu yang saya berikan. Form akan saya buka mulai pagi hari ini sampai akhir pekan ini supaya kalian bisa memperbaiki dan bisa membuka kembali di luar jam pembelajaran. Selanjutnya silahkan dibuka bukunya. Saya akan mulai dengan menjelaskan tentang must dan must not. Saya juga akan mengutip beberapa video dari teman sejawat, dari teman yang lain, dari berbagai sumber saya rangkum, dan silahkan ikuti terus. Kalau ada pertanyaan silahkan pakai grup pembelajaran bahasa Inggris, silahkan bertanya di situ. Selama pembelajaran saya akan membuka grup itu terus sampai akhir. Bisa juga lewat channel ini, silahkan kasih pertanyaan di bagian komentar. Lanjut ke bukunya, silahkan sih. Penggunaan kata must yang artinya harus. Nah, oke. Sekarang di sini ada contoh teks. Silahkan disimak baik-baik. Oke. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday we must wear the scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Teks yang kedua ini juga ada. Oke. Ini dari orang yang berbeda. Sekarang di sini ada tambahan must not. Silahkan disimak baik-baik narasi yang membacakan teks ini. Nah, demikian juga yang ketiga, ada yang We can learn well if the classroom is clean and tidy. So, we must keep our classroom clean and tidy. We must not litter. We must put the garbage in the garbage bin. We must not write or draw anything on the desks and on the walls. We must sweep the floor and dust them. Nah, sekarang saya jelaskan dari yang
pertama. Oke, we must wear a uniform every day. Tahukah kalian apa itu uniform? Seragam ya. Oke, kita titik-titik mengenakan seragam setiap hari. Apa ini? Aturan di sekolah, kita harus menggunakan seragam setiap hari. Kita harus memakai seragam setiap hari. Oke, mas harus. Coba kita lihat dari yang sini ada penjelasannya lagi. On Monday to Thursday, we must wear a batik shirt. Dari Senin sampai Kamis kita harus memakai baju batik. Nah, dari semuanya ini, baik yang must maupun yang must not seperti ini, di belakangnya ada kata apa? Ada wear. Ini wear juga, ini wear juga, ini wear. Nah, apa itu? Memakai. Nah, wear memakai. Yang ini kata wear sandals. Kira-kira ke sekolah boleh pakai sandal? Tidak ya. Nah, maka di sini must not itu diartikan tidak boleh, bukan diartikan boleh tidak, tapi diartikan tidak boleh alias dilarang. Oke, ke sekolah dilarang pakai sandal, pakai t-shirt gitu ya. Oke, nah maka untuk menyatakan sebuah keharusan setelah siapa yang ngomong atau siapa subjeknya we, menggunakan kata must dan diikuti dengan kata kerja asli tanpa tambahan s, tanpa tambahan apapun. Coba lihat di contoh berikutnya. Nah, ini sama, masih menggunakan kata we must sign, kita harus menandatangani. We must not come in, kita tidak boleh masuk. We must hand in, harus memberikan. Nah, yang ini apa ini? Must not litter, we must not litter, kita nggak boleh mengotori. We must not put the garbage, kita harus memasukkan sampah di dalam kantong sampah. Yang ini pakai not. We must not write or draw anything on the desk, kita tidak boleh menulis atau menggambarkan apapun di atas meja. Oke, coba kalian amati contoh yang ini. Nah, contoh yang ini coba dipelajari sendiri, ditebak apa maksudnya. Di dalam form kalian sudah mendapatkan ini semuanya, teks-teks ini. Nah, di situ ada pertanyaannya, silahkan diamati. Oke, nah yang berikutnya nanti kalian akan menggunakan ini. Oke, tulislah kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah kalian peroleh untuk chapter ini, jadi termasuk yang minggu kemarin. Oke, nah ini penjelasan singkatnya, nanti silahkan diikuti dengan latihan yang sudah saya siapkan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar atau di form yang biasanya kalian kerjakan, atau lewat moda WhatsApp di WhatsApp grup kelas 8 ABC. Terima kasih, selamat pagi semuanya, salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.